Heboh serangan tomcat melanda masyarakat dalam sebulan terakhir. Semula serangga yang lazim hidup di areal pesawahan ini dikabarkan menyerang warga apartemen Iskus, Surabaya, Jawa Timur. Tak lama setelah mengganas di apartemen Iskus, tomcat dilaporkan menyerang 13 kecamatan di Surabaya. Serangan masif tomcat tak pelak memicu kepanikan warga. Maklumlah, tomcat menyebabkan kulit tubuh korban meradang. Informasi yang menyebar sangat cepat lewat internet dan jejaring sosial membuat serangan tomcat menjadi momok mengerikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahkan sempat membentuk tim khusus untuk mengatasi serangan tomcat. Kita bikin tim untuk penyemprotan itu dan juga menyadarkan masyarakat mengerti kalau harus menghadapi tomcat. Dan itu biasanya mereka itu tomcat itu senangnya di tempat-tempat lampu-lampu yang terang. Rekomendasi kepada masyarakat untuk tidak membunuh cicak atau toke. Karena dua ini biasanya yang memakan tomcat. Maka kita jagalah ekologi kita. Nah sehingga kita yakin nanti dalam waktu seminggu ke depan tomcat sudah bisa diatasi. Mudah-mudahan tidak menyebar. Tak hanya di Surabaya, heboh tomcat juga merebak di berbagai daerah seperti Bekasi, Palembang, Yogyakarta, dan terakhir di Jakarta. Salah satu korban serangan tomcat di Jakarta adalah Sonya. Pergelangan tangan wanita Parubaya yang tinggal di Pondok Gede Bekasi ini meradang akibat terkena tomcat. Dulu nggak tahu kalau ini memang tomcat kan, masalahnya ada pagar yang rubuh. Ada pagar yang rubuh, terus saya naikin pagarnya karena kan ada akarnya tuh naik ke atas gitu. Jadi coba dibetulin. Memang kerasa sih ada yang tut gitu kan ke tangan ini, cuman saya tepis aja gitu. Terus tahu-tahu ya kerja lagi. Terus besokannya mulai gatel. Malam tuh udah gatel sih, cuman besoknya tambah panas, merah terus nimbul gitu, tahu-tahu terus ada kayak air, kayak orang kesundut rokok gitu. Karena saat itu belum ada berita tentang tomcat di media, Sonya mengatasi ala kadarnya. Nggak tahu itu tomcat ya nggak ke dokter waktu itu. Terus setelah ini jadi ini semua, saya pas kebetulan beli obat di toko Inse. Dia lihat, kenapa Bu di tangannya, saya kasih lihat, coba dia pakai ini katanya, tapi sebelumnya Bu cuci dulu pakai air panas, kasih alkohol, baru dikasih itu. Nah, setelah pakai itu kering memang, saya sakit meriang apa segala macam, ke dokter di tensi, memang tensi saya tinggi. Nah, terus saya kasih lihat ini kenapa, baru dia ngomong kalau itu tomcat. Setelah serangan ulat bulu marak setahun lalu, kini serangan tomcat kembali memicu heboh dan kepanikan warga. Padahal serangan di awal tahun 2012 ini bukan serangan pertama. Tahun 2004, pemerintah Kabupaten Tulungagung pernah menetapkan serangan tomcat sebagai kejadian luar biasa. Saat itu 260 warga menjadi korban tomcat. Serangan tomcat berulang pada tahun 2008. Kala itu tomcat menyerang sebuah rumah susun di Kota Gresik. 50 orang menjadi korban. Setelah tahun 2008,
tomcat dikabarkan menyerang setiap tahun. Sudah sering, sudah lama, dan pada waktu kasus ini sekarang terjadi, kita sudah mengecek juga ke masyarakat. Masyarakat juga bilang ini juga dari dulu, tahun lalu juga kita udah pernah kena seperti ini. Cuma sekarang aja kita lihat detik-detik, oh ini rupanya yang namanya yang ini, dulu juga kita udah pernah gitu. Sebetulnya ini suatu serangga yang sangat umum ditemukan di sawah, jadi bagi petani ini sesuatu serangga yang bukan aneh, apalagi menakutkan ya. Sehari-hari biasa ditemukan di sawah. Dan memang persebaran si serangga ini, si kumbang paiderus ini tidak hanya di Surabaya, dia hampir terdapat di seluruh Indonesia, sehingga kalau ada berita bahwa sudah menyebar ke Bekasi, ke Palembang, itu sebetulnya tidak betul, karena memang sebelumnya sudah ada di tempat tersebut. Meski serangan tomcat bukan hal yang baru, namun kurangnya pengetahuan membuat warga panik. Apalagi serangan tomcat dapat menyebabkan dermatitis atau peradangan pada permukaan kulit. Panas, gatel. Orang kita lagi tidur aja, ini garuk kok dengan sendirinya. Radang kulit yang ditimbulkan tomcat sesungguhnya bukan akibat gigitan atau sengatan serangga berwarna oranye ini. Radang diakibatkan racun di dalam tubuh tomcat. Tidak seperti hanya nyamuk ataupun lebah, kumbang ini tidak menggigit, tidak juga menyengat, ya, jadi tidak membahayakan. Cuma kalau nempel di tubuh kita, kemudian tanpa sadar kita tepuk, sehingga tubuhnya pecah, cairannya nempel di kulit. Nah, dalam cairannya ini, dalam darahnya ini ada suatu zat yang disebut pederin, yang bisa menyebabkan kalau kena kulit bisa iritasi dan melepuh. Gitu. Si yang disebut pederin, zat pederin ini sebetulnya dihasilkan oleh bakteri ya. Bakteri itu bersimbiosis di dalam tubuh si kumbang. Nah, bakteri ini sebetulnya yang menghasilkan pederin ini. Jadi memang pederin ini diperkirakan merupakan bentuk pertahanan daripada si kumbang ini. Tapi sebetulnya pederin ini tidak secara aktif dilepaskan gitu ya. Kalau kita pijit baru dia akan pecah, kemudian menempel pada kulit yang bisa menyebabkan iritasi. Racun tomcat bereaksi sekitar 12 hingga 48 jam. Karena itu, mengatasi racun tomcat sesungguhnya bukan perkara sulit. Pertama, dia tidak menggigit, jadi bukan gigitan tomcat gitu ya. Ini karena dia dipencet aja dia keluar. Ya, jadi itu bukan gigitan. Yang kedua, sebenarnya obatnya bisa yang dianjurkan untuk masyarakat adalah dicuci dengan sabun dan air mengalir. Kalau memang kemudian berat, dia berobat ke fasilitas kesehatan. Heboh tomcat tak ayal mengundang banyak tanya tentang serangga yang satu ini. Tomcat sesungguhnya adalah salah satu jenis kumbang. Di Indonesia, tomcat dikenal dengan nama semut semai dan nama latinnya adalah Phaederus fucipes. Karena memiliki bentuk badan mirip pesawat tempur F-14 Tomcat, kumbang ini kemudian akrab disebut tomcat. Tomcat tersebar hampir di seluruh belahan dunia, khususnya di daerah yang beriklim tropis. Tomcat berkembang biak di habitat yang lembab. Nah, jadi si kumbang Phaederus fucipes ini dia berkembang biak di dalam tanah, di tempat-tempat yang lembab. Jadi si kumbang ini bertelur di dalam tanah, kemudian si telurnya menetas menjadi larva, juga hidup di dalam tanah. Dan si larvanya ini juga adalah sebetulnya predator makan pada serangga-serangga yang ada dalam tanah. Kemudian setelah menjadi imago atau menjadi dewasa kumbang, dia akan naik ke atas permukaan tanah, hidup pada tajuk. Biasanya dia aktif berjalan-jalan pada tajuk tanaman tanpa henti-hentinya, tidak pernah berhenti, berjalan terus, sehingga memang dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai top beetle, artinya kumbang penjelajah atau kumbang pengelana, karena dia berjalan tanpa henti untuk mencari mangsa. Tomcat biasanya berukuran panjang 7 hingga 10 mm. Bentuk tubuhnya memanjang dan terbagi menjadi 3 bagian, masing-masing kepala, toraks, dan 3 ruas abdomen.
Populasi tomcat biasanya meningkat pesat pada akhir musim hujan atau sekitar bulan Maret dan April. Penyebabnya saat itu mangsa tomcat melimpah. Maka tak heran jika belakangan warga banyak melaporkan tentang maraknya serangan tomcat. Sebetulnya bisa saja ini terjadi peningkatan populasi daripada si kumbang ini. Pertama, dalam 2 tahun terakhir ini, hama wereng di Jawa Timur itu meningkat populasinya. Nah, hama wereng ini adalah mangsa daripada si kumbang. Jadi kalau makanannya melimpah, si kumbang juga meningkat populasinya. Itu yang kemungkinan yang pertama. Kemudian yang kedua ini menjelang berakhirnya musim hujan, itu biasanya memang populasi si kumbang ini meningkat ya. Kemudian juga si kumbang ini kan bisa hidup sampai 3 bulan lamanya si kumbangnya ya. Jadi pada saat akhir musim tanam, pada saat menjelang panen, itu terjadi penumpukan populasi kumbang karena dia lama akan hidupnya ya. Wereng coklat akan menurun jumlahnya seiring dengan berakhirnya musim panen dan datangnya musim kemarau. Karena berkurangnya mangsa, maka populasi tomcat pun akan berkurang dengan sendirinya. Banyak kehebohan muncul di tengah masyarakat akibat kurangnya pengetahuan. Salah satunya heboh tentang serangga mungil bernama tomcat. Karena ketidaktahuan masyarakat, kepanikanlah yang terjadi. Apalagi ditambah dengan informasi-informasi yang semakin menyesatkan. Padahal, sebenarnya tomcat bukanlah serangga yang berbahaya. Kumbang ini adalah predator dari hama-hama pada pertanaman padi ataupun kedelai dan jagung. Jadi sebetulnya adalah suatu serangga yang berguna, yang bermanfaat bagi petani karena membantu mengendalikan hama pada tanaman padi termasuk hama wereng coklat itu. Ya, jadi sebetulnya ini suatu serangga yang sangat umum ditemukan di sawah. Jadi bagi petani ini sesuatu serangga yang bukan aneh. Nah, serangganya sendiri berguna bagi petani. Jadi tidak bisa dengan semena-mena kita mengatakan serangganya dibasmi habis begitu, karena dia merupakan predator, artinya bermanfaat lah untuk petani. Dan sekarang sudah musim panen, kalau itu dihabiskan itu kumbang itu, maka tentu berdampak pada ekologi. Jadi kita tidak bisa juga menghabiskan kumbang itu. Kecuali kalau dia dalam rumah ada banyak, mau disemprot silakan, tapi di lingkungan besar kita tidak lakukan itu. Namun karena sudah terlanjur menimbulkan kepanikan, berbagai upaya dilakukan untuk menghadapi serangan tomcat, mulai dari pengobatan hingga pencegahan. Pertama, terhadap kumbangnya kita koordinasi dengan Kementerian Pertanian. Ya. Yang kedua, memang ada edaran. Sudah ada surat edaran dari Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyakit Lingkungan kepada seluruh dinas kesehatan untuk bagaimana menanggulangi ini. Yang ketiga, sudah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat agar apa yang harus dilakukan kalau memang, pertama, apa itu tomcat,
apa yang harus dilakukan kalau dia datang, gitu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, memang fasilitas kesehatan disiapkan. Jadi kalau ada pasien, maka mereka bisa berobat ke fasilitas kesehatan yang ada di sekitar. Ada beberapa tips sederhana untuk menghadapi racun tomcat. Misalnya, tak perlu panik jika si tomcat hinggap di kulit, apalagi sampai memencet hewan mungil ini. Sebab tomcat sama sekali tidak menggigit ataupun menyengat. Tomcat gampang disingkirkan dengan kertas atau ditiup. Jika cairan tubuh tomcat sudah terlanjur mengenai kulit, mencuci dengan air mengalir dan sabun sudah dapat menghilangkan racunnya. Insektisida rumah tangga pun cukup untuk mengusir tomcat yang nyasar ke rumah Anda. Selain itu, merawat lingkungan di sekitar rumah adalah salah satu solusi paripurna. Jadi, untuk apa panik menghadapi tomcat?